He's coming soon. Semua Israel, Yahweh Elohim, Shema
baru ata Yahweh Eloheinu melech haolam, baru ata Yahweh Eloheinu melech haolam. Asher kitsalu b'mishotai labanim. Yusim ka Elohim ke Efraim ke Manasye, Yusimai ke Elohim ke Sarah Rivka Rael Leah. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ini ke dalam tangan-Mu. Baik mereka yang ada di tempat ini, di ruangan ini, maupun mereka yang mengikuti live streaming di rumah mereka masing-masing. Bapa, memberkati mereka. Segala roh kutub, nenek moyang, agamawi, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit dan kebodohan kami tolak usir demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Biar yang ada dalam diri mereka kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai sejahtera, berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Biar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa, memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa, sementara kami merenungkan daftar Elohim-Mu, urapi mempelaimu dan urapi seluruh kilatmu dengan urapan yang sama. Kuasai alam pikiran kami, berbicara ya Ruh Kudus, karena kami siap mendengarkan daftar Elohim-Mu. Demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Amin. Anak sekolah Sabat bisa ke ruangannya, dan kita akan dengarkan daftar Elohim. Ya. Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Anak Tuhan, kita itu, ya, kita sangat istimewa Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Hari ini kita kembali dengarkan daftar Elohim yang saya beri judul yaitu Soreh Adonai. Soreh Adonai artinya saudara adalah butuh Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, waktu-waktu sekarang ini yang kita butuhkan adalah Bapak Yahweh. Yang kita butuhkan Tuhan, yang kita butuhkan Elohim, yang kita butuhkan Adonai Yeshua Mashiach. Ada orang saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh berusaha bekerja keras dengan sangat luar biasa. Sampai siang dibuat malam, malam dibuat siang, kepala dibuat kaki, kaki dibuat kepala istilahnya. Artinya untuk mencari berkat, mencari uang, mencari dana, mencari segala sesuatu saudara. Tetapi sekali lagi, saat orang itu sakit, semuanya hilang saudara. Ada orang yang mengejar karir. Saya sudah membaca sebuah artikel saudara. Ada seorang yang terkenal. Dia seorang model yang sangat terkenal. Wajahnya cantik, saudara, bodinya bagus, badannya bagus, uangnya banyak, rumahnya mewah, kendaraannya luar biasa, bahkan punya jet pribadi saudara. Tetapi begitu dia mengidap kanker saudara, semuanya nggak ada artinya. Dia katakan semua ketenaran saya nggak ada. Rambut dulu yang saya buat, saya cat begitu luar biasa, orang mengagumi. Sekarang dia harus dibotakin. Kadang karena akibat obat dia rontok rambutnya dan akhirnya gundul saudara. Kemudian dia hanya terbaring di rumah sakit saudara. Semuanya rumah mewahnya yang tadinya dibanggakan ditinggalkan. Dia terbaring di rumah sakit dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena dia hanya di ruangan yang kecil, dan itu pun ruangan yang khusus hanya buat dia saudara. Sehingga saudara yang dikasih oleh Bapak, orang kalau sudah sakit dia tidak mikirin apa-apa lagi. Tidak mikirin lagi saya punya uang berapa segala macam, yang dia butuhkan sembuh. Yang saya butuhkan Tuhan. Padahal saat sehat itu lupa semuanya saudara. Saat dia masih kuat, dia kerja keras dengan luar biasa. Nah, banyak orang yang dibutuhkan situasi sekarang ini hanya Bapak Yahweh, hanya Elohim, hanya Tuhan yang dibutuhkan. Hanya Yeshua Mashiach. Saudara, kalau sudah dalam kondisi nol, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Saya memberikan satu contoh di dalam kitab suci, yaitu di dalam kitab Injil Yohanan, pasalnya yang kelima, ayatnya 1-9. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Setelah hal-hal itu, ada suatu perayaan orang-orang Yahudi, dan Yeshua naik ke Yerusalem. Ya, terus. Dan di Yerusalem dekat gerbang domba ada sebuah kolam,
yang dalam bahasa Ibrani disebut Beit Hasda atau Bethesda, yang memiliki 5 serambi. Di serambi-serambi itu terbaringlah sejumlah besar orang yang sakit. Ada buta, timpang, lumpuh, sambil menantikan guncangan air di kolam itu. Sebab dalam sesaat seseorang malaikat turun ke kolam itu dan mengguncangkan air itu, lalu orang yang pertama kali masuk setelah guncangan air itu, ia menjadi sembuh apapun penyakit yang dideritanya. Perhatikan kata-kata apapun penyakit yang dideritanya. Jikalau ini terjadi di sekarang ini, orang yang terkena COVID nyemplung sehat, saudara. Artinya saudara, benar-benar apapun penyakitnya, lumpuh saja bisa jalan, buta bisa melihat, saudara. Terus kita lihat ya selanjutnya. Dan di sana ada seorang yang menderita 38 tahun dalam penyakitnya. Sedikit apa banyak sakitnya lamanya? 38 tahun, saudara. Begitu lamanya sakit yang dialami. Mungkin orang kalau sekarang wis putus asa, saudara. Orang sakit setahun aja, jangankan setahun, flu sebulan aja udah bingung, betul nggak? Mau makan nggak enak, ya nggak? Mau ngapain nggak enak, cuma tidur, cuma sebulan. Dan ini 38 tahun, saudara. Ya, ketika melihat orang terbaring itu dan mengetahui bahwa dia sudah menghabiskan banyak waktu, bagi saya bukan menghabiskan banyak waktu, sangat banyak habis waktunya. Karena cuma nungguin di situ terus, pengen nyemplung, nggak bisa nyemplung, saudara. Ya, terus dia berkata kepadanya, maukah engkau menjadi sembuh? Coba sekarang, kalau ada orang sakit terpuruk terus ditanya, mau nggak engkau sembuh? Kira-kira jawabnya apa, saudara? Nah, pasti orang bilangnya mau, saudara. Tapi sekarang tanya, waktu orang itu sehat, saat sehat, ayo ibadah. Dia nggak pernah ibadah, ayo ibadah, sibuk. Jawabnya bisa aja begitu, nggak ada waktu. Saudara, hampir banyak orang begitu, saudara. Tetapi ini saudara perhatikan waktu Yesus, maukah engkau sembuh? Orang yang sakit itu menjawab kepadanya, Tuhan, perhatikan ya, aku tidak mempunyai seseorang yang ketika air itu diguncangkan, dia dapat memasukkan aku ke dalam kolam itu. Dan sementara aku mendatanginya, orang lain turun lebih dahulu sebelum aku. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, bayangkan dia lumpuh 38 tahun, tidur 38 tahun. Terus Yesus ngomong, maukah engkau sembuh? Dia jawab, saudara, Tuhan atau Yesua, tidak ada orang yang bisa mengangkat aku, saudara. Mungkin kalau sekarang memang ulang tahun sebelum dia ke kolam. Saudara yang dikasih oleh Bapak, tidak ada orang yang sanggup. Sementara aku lagi merangkak pengen nyemplung, orang lain wis duluan. Karena yang sembuh itu orang yang duluan masuk ke situ. Makanya kalau orang sudah sakit pengen sembuh, apa saja dicari. Imannya kuat nih, saudara. Saya kalau nggak Bapak Yahweh bisa Yesus masih tidak. Tetapi begitu kondisinya sakit dan terpuruk, saudara, bisa saja orang itu tidak mengandalkan Tuhan. Kemudian dia bilang, oh di sana lu ada kolam yang bisa menyembuhkan, disamperin ke sana. Betul nggak, saudara? Banyak yang kayak gitu. Yang penting sembuh, nggak peduli itu pakai Tuhan apa tidak, nggak peduli itu pakai Bapak Yahweh atau Yesus Masih atau tidak, yang penting saya sembuh. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Dan sementara aku mendatanginya, ya jelas kalau dia lumpuh. Sama orang yang sehat, orang yang buta pun nggak melihat, tapi kan mungkin tangannya dekat ya, begitu goncang nyemplung, saudara. Tapi kalau lumpuh kan harus merangkak dulu, saudara. Itu pun kalau nggak sakit. Nah kalau orang yang sakit baru sebulan saja beratnya 50 kilo bisa jadi 40 kilo, betul nggak? Lah kalau 38 kilo, 38 tahun, ya kecuali dia makan terus makin hari semakin gemuk, saudara. Nah apalagi kalau gemuk, ada yang mau ngangkat. Coba bayangin kayak Kak Rio, wah mau cebur dia ke kolam.
ya sat saudara kolamnya. Yang mengangkat aja ya berat, saudara, betul nggak? Kalau badannya besar. Saudara yang dikasih oleh Bapak, kita lanjutkan ya. Yesua berkata kepadanya, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Dengan Yesua tidak perlu menunggu malaikat turun maupun kolam itu terguncang. Yesua cukup ngomong bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara bayangkan, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Coba Yesua cuma ngomong bangun. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sebenarnya kalau kita memang benar-benar membutuhkan Elohim, kita benar-benar membutuhkan Bapak Yahweh akan sesegera mungkin pasti menolong kita. Yang jadi masalah kita gengsian enggak, kita ini cuekan enggak, merasa enggak butuh Tuhan enggak. Seringkali kita kadang enggak merasa butuh, saudara. Aku masih bisa kok, saudara ya. Jadi gengsinya itu tinggi, saudara. Kemudian dan seketika itu juga orang itu menjadi sembuh dan dia mengangkat tilamnya dan berjalan, dan pada hari itu adalah hari Sabat. Jadi ternyata Sabat itu mau melakukan apapun yang penting untuk kemuliaan Bapak Yahweh kita lakukan. Amin. Kita bisa kerjakan. Bukan berarti kalau Sabat cuma duduk di rumah atau tidak. Yesua bisa melakukan karyanya yang besar, bisa melakukan hal yang luar biasa, memberitakan daftar Elohim. Bahkan dia menyembuhkan pada hari Sabat, dan dia katakan angkatlah tilammu. Padahal orang-orang Yahudi kalau dulu mengangkat tilam nggak boleh, itu sudah dianggap bekerja, saudara. Tetapi melakukan hal yang baik Yesua lakukan, dan dengan Yesua dia tidak perlu merangkak, saudara. Yesua cukup bangun, angkat tilammu. Yesua tidak bilang bangun, angkat aku. Coba mikir, saudara. Mosok siapa pun angkat Yesua, kan gitu, saudara. Saudara, tapi dia bilang bangun, angkat tilammu. Artinya ini loh, kamu yang selama ini di kursi roda, kamu yang selama ini kamu tiduran di tilam sini, sekarang angkat, kamu jalan. Ini keajaiban, saudara. Nah, situasi sekarang ini, entah ekonomi, entah masalah, entah rumah tangga, entah sakit, penyakit, yang kita butuhkan Elohim, yang kita butuhkan Yesua Hamasyah, yang kita butuhkan Bapak Yahweh. Coba seandainya Yesua nggak datang ke situ, sembuh nggak? Dia akan ngantri nunggu. Dan orang untuk membutuhkan kesembuhan, saudara, dia berani ngantri berjam-jam. Beberapa waktu yang lalu saya nganterin adik sepupu saya kontrol. Dia mau cek di rumah sakit Puryasih. Waktu saya antar ke sana ke rumah sakit, terus jam berapa? Jam 11. Saya datang jam 10, saya antar. Begitu jam 11, jam 10, saudara, yang dikasih oleh Bapak Yahweh, nanti dokternya datang jam 12. Saudara, nomor berapa? Harusnya nomor 40. Tapi karena sudah kesakitan, jadilah nomor 10. Akhirnya dikasih prioritas 10. Sudah jam 12, datangnya jam 1, saudara, dokternya. Tapi karena orang butuh ya nunggu, betul gak? Ya namanya butuh kok, saudara. Mau nunggu antreannya berapapun ya ditunggu, saudara. Waduh, saya pikir wis lapar nih perut nih. Keluarlah saya makan. Dia nunggu. Terus sedang dokternya datang, nanti jam 1 mas. Yaudah, saya makan sih. Terus saya makan, ketemu Miono tuh lagi kontrol istrinya yang hamil tuh. Nah, kontrol. Lu ngapain sedang itu? Kontrol mas, istri saya gitu. Ini nomornya 60. Terus kira-kira kita jam 4 baru udah selesai. Oh, bukanya jam 2. Ini jam 1 dia datang. Dia buka jam 2, dia datang jam 1 saja sudah nomor 60. Wah, ini bisa jam 4 nih katanya mas. Terus akhirnya dia bilang, ya wis, akhirnya ngobrol. Sepupu saya jam 2 baru dipanggil. Sampai akhirnya jam 3 baru sampai rumah saya. Saya kemarin ketemu Miono, tanya, kamu pulang jam berapa? Jam 5 lebih. Tapi kalau orang butuh, ya mau ngantrinya seharian pun, ya ditunggu, betul gak, saudara? Bahkan ada rumah sakit yang ngantrinya inden dulu, artinya cari ruangan dulu, nanti kalau sudah deket 1 bulan berikutnya dikabarin, ya ada juga. Tapi kalau orang butuh, ditunggu. Bisa gak kita butuh Tuhan yang memang Bapak Yahweh selalu ada buat kita? Selalu kita membutuhkan. Artinya yang selalu ada saja kadang kita cuekin. Yang
Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Masih yang selalu ada buat kita aja, kadang kala kita sering cuekin seakan-akan kita nggak butuh. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, mari kita lanjutkan saudara ya. Ya, sorry. Nah, perhatikan baik-baik. Bet Hadas atau Bet Hadas atau Betesda, saudara, artinya mengandung arti rumah kemurahan. Jadi Betesda itu mengandung arti rumah kemurahan. Kok mencet sendiri? Sebentar. Jalan sendiri. Sebentar. Kita ulangi ya. Nah, perhatikan. Betesda mengandung arti rumah kemurahan. Artinya saudara, artinya saja rumah kemurahan. Kalau rumah kemurahan pasti banyak keajaiban, betul nggak saudara? Kalau rumah kemurahan berarti banyak keajaiban dan banyak mujizat yang terjadi di tempat itu. Betul memang, karena kolam Betesda itu artinya rumah kemurahan dan terjadi mujizat. Nah, segala macam penyakit sembuh di kolam itu. Coba kalau seandainya itu terjadi di sekarang ini saudara. Dulu kira-kira tahun 2000 kalau nggak salah ya, 2000-an lah. Ada dari Jawa Timur, dari Ngawi atau dari mana tuh, yang namanya Ponari, karena menemukan batu sehingga batu itu asal dicelupkan ke air, sakit apa sembuh. Pada ngantri nggak? Saudara, orang yang penting sembuh dari luar provinsi, dari mana yang penting datang saudara. Karena pengen sembuh, nggak peduli itu bagi kita boleh apa tidak, yang penting sembuh. Jadi kalau orang untuk sembuh itu apa saja diterjang saudara. Nah saudara lihat, untuk segala macam sakit penyakit itu sembuh di kolam itu. Tetapi harus yang paling duluan masuk ke dalamnya. Nah, yang jadi masalah yang masuk ke dalam duluan. Nah ini pasti kalau yang orang lumpuh kan susah untuk nyemplung duluan ini. Pasti ketinggalan sama yang lain. Bayangkan dia ngantri nomor urutnya sampai 38 tahun. Pernah ada nomor antrian, Pak di rumah sakit ini atau Bapak di tempat ini, di herbal ini, misalnya di Pak Nowo, sudah ngantri nomor berapa? Pak, saya di sini udah setahun, nggak ada. Ayo di tempat Pak Nowo ada? Nggak ada sudah. Di rumah sakit aja yang ngantri sudah setahun, nggak ada. Kadang sebulan aja orang udah marah-marah. Kenapa saya sudah sebulan ini booking tempat di sini supaya anak saya dirawat, pasti udah marah. Ini 38 tahun sudah sakit tiduran di sini terus. Waktu ditanya Yesus, mau kamu sembuh? Gak ada orang yang ngangkat saya, gak ada orang yang nolong saya, saudara. Nah, tetapi harus yang paling. Terus kita lanjutkan ya. Perhatikan. Ironinya saudara, ada orang lumpuh yang sudah sakit selama 38 tahun dan selalu kalah cepat dengan orang lain karena keterbatasan fisik akibat sakitnya. Gak ada orang yang mau menolong, orang cari amannya sendiri. Makanya saya istilahkan orang itu, saat orang itu sukses, orang itu berhasil, wah gampang minta bantuan. Betul gak? Tolongin saya tuh berangkat. Coba perhatikan kayak Iyob. Begitu Iyob sakit, ada gak yang mau gendong Iyob? Apalagi makan bareng, duduk ayo sini tak suapin, sakitnya kusta. Oh, banyak orang begitu udah sakit mulai menjauh, saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, perhatian ya. Keterbatasannya. Sedangkan banyak orang memiliki sifat selalu mementingkan dirinya sendiri. Betul gak? Yang penting saudara dikasih. Tadi saya ngobrol-ngobrol saudara. Waktu pandemi, awal pandemi dulu di Jerman, itu ada orang yang di pinggir jalan bawa tol, tadi tol atau jalan di jalan besar itu dia bawa telur. Ada yang membawa tomat, ada yang membawa sayuran digantung di pagar-pagar. Sehingga orang yang butuh silahkan ambil. Dan orang yang disiplin dia akan ambil sesuai kebutuhan dia dan memang membutuhkan. Jadi kalau saya butuhnya sayuran, dia ngambil sayuran, selesai dia pergi. Saya butuhnya telur, saya ngambil telur, selesai. Butuhkan.
Coba kalau itu terjadi sekarang ini di India di Indonesia, dimanapun, taruh butuh nggak butuh, yang penting saya duluan, betul nggak? Karena sisi manusia seringkali mementingkan dirinya sendiri. Saudara, yang penting saya aman dulu. Saudara yang dikasih oleh Bapak ya. Nah, inilah yang terjadi, saudara. Sifat manusia mementingkan, mau nggak kita? Saudara, orang kalau dapat bantuan, mau dibilang miskin nggak apa-apa. Banyak orang yang mungkin rumahnya udah permanen bagus, lahannya luas, ternaknya banyak, tapi begitu dapat bantuan untuk orang yang membutuhkan, mau nggak? Mau nggak kira-kira? Pasti mau, namanya dikasih kok ya. Yang penting kan saya nggak minta dikasih. Padahal mungkin di ujung sana ada orang yang sangat membutuhkan, saudara. Bisa nggak kita saja kasihin saya, kasihin orang lain saja? Bisa nggak kita melakukan hal yang seperti itu? Padahal itulah Yesua ajarkan. Amin. Makanya budaya antri, budaya kita prioritas. Dulu saya masih ingat, waktu saya sekolah SMA, kalau kita naik angkutan, saudara, dan penuh, kemudian ada orang tua naik, saudara, dan dia lebih tua atau mungkin memang sudah tua, dia pasti akan berdiri dan Pak silahkan duduk, atau Bu, atau orang hamil atau ibu-ibu. Saudara sekarang cari seperti itu. Seandainya ada, sudah jarang, betul nggak? Yang penting aku duduk duluan, wis duduk manis. Kalau perlu pura-pura tidur, ya nggak, saudara? Ada orang tua kayak pura-pura tidur, ngiler dikit gak apa-apa lah. Padahal pura-pura, saudara. Jadi rasa kasih, empatinya itu hilang, saudara. Saudara, inilah yang terjadi. Yesua tidak. Yesua akan bantu tolong siapa saja yang membutuhkan. Oleh sebab itu mari kita butuh Tuhan, butuh Yesua, kita butuh Elohim. Kita lanjutkan ya, saudara. Nah, dikatakan ini sorek Adonai atau butuh Tuhan. Benar nggak kita ini butuh Tuhan? Benar-benar nggak kita ini butuh Yesua? Benar nggak situasi sekarang ini yang kita butuhkan hanya Elohim? Yang saya butuhkan hanya Bapa Yahweh. Yang saya butuhkan hanya Yesua Masiah buat nolong seluruh kehidupan saya. Kita lanjutkan ya. Nah, yang dibutuhkan orang lumpuh selama 38 tahun adalah keajaiban dan mujizat atau mujizat kesembuhan. Jadi yang dituju seharusnya Yesua Masiah, yaitu sang sumber keajaiban. Artinya butuh Tuhan, bukan yang lainnya. Saya membutuhkan Tuhan. Nah, sama dengan situasi kita sekarang ini. Kita nggak perlu menghujat, waduh ini sekarang ini lagi sekarang begini lagi situasi seperti itu. Yang kita butuhkan bukan menghujat atau kita saling menyalahkan. Yang kita butuhkan Bapa Yahweh beserta Yesua menolong kita. Amin. Jadi kita boleh tetap berseru kepada Tuhan dalam situasi apapun. Artinya saya membutuhkan, saudara. Ada orang tua, anaknya menikah. Begitu menikah dia rumah sendiri. Selama mungkin orang tua itu pengen, aku lihat anakku pengen datang lah ngunjungin saya. Dan saya yakin gak ada orang tua yang namanya anaknya datang atau menantunya datang, cucunya datang, duwe serundeng diumpet ke. Betul nggak? Kalau perlu makan saya, ayo sini, nanti pulang bawa ya. Makanya kalau saya ilustrasikan itu kalau ada hari raya, orang pada mudik, sing piknik kayak zaman saya dulu, bisa ilustrasikan saya sendiri dulu kalau pulang mudik wis macet. Zaman dulu kan nggak sekarang kayak ada tol dulu, sekarang dulu semua ada gayanya sekot Jakarta pulang nomor 1 yang dibawa roti kongguan sakale ya, oleh-oleh. Orang tahu bawa kacamata, nggak pernah bawa kacamata, beli kacamata hitam karena pulang kampung nih enggak. Wah, mulai jalan, semuanya bareng. Nanti bagi-bagi ponakannya, adiknya dikasih duit. Padahal saudara yang dibagi ya juga belum seberapa. Seminggulah di rumah. Begitu mau pulang, nggak punya ongkos. Yang ngongkosi siapa? Bapaknya. Bapak ibunya nggak punya apapun. Ya wis kae wedhuse kae dolen desamu. Sudah gitu, ning kosanmu ada apa? Nggak punya apa-apa, nih bawa beras, betul nggak saudara? Nih gue singkong bawa, ini orang tua saudara.
Padahal ini ninggalin orang tuanya cuma 50.000. Nih mak, mbok belanja, wah kayak bos saudara. Pulang nggak punya sanggung saudara. Itu saya dulu yang saya alami kayak gitu loh. Nggawa roti dijolke, bayangkan roti sakale dijolke beras, dijolke sangu, wedhus segala macam dibasang. Ini yang terjadi. Kadang orang gengsi, padahal saya butuh orang tua saya, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Nah, begitu juga dengan situasi kita sekarang ini. Kita nggak butuh yang lainnya. Saya hanya butuh apa Yahweh pesan Yesus Masih, memelihara saya, menyembuhkan saya, melawat saya. Kalau saudara lihat apa yang saya kirim setiap siang, paham ya? Setiap saya siang ngirim nih. Contohnya hari ini siang saya ngirim apa saudara? Perhatikan. Saya selalu membuat kata-kata motivasi untuk menguatkan. Artinya dengan saya membaca itu semakin saya dikuatkan. Amin. Kamu adalah umatku yang kudus. Artinya berarti kita miliknya Tuhan. Amin. Oh, kamu beberapa hari coba saya lihat ya, saya cek apa yang saya sampaikan kepada saudara nih. Nah, hari ini saya mengirimkan siang, Yahweh akan menetapkan engkau sebagai umat yang kudus bagi dirinya. Artinya buat Bapak Yahweh. Ini yang saya ambil dari ayat-ayat Daftar Elohim, saudara. Sebagaimana dia bersumpah kepadamu, apabila engkau memelihara perintah-perintah Yahweh Elohimmu dan hidup menurut jalannya. Jadi kita akan menjadi umatnya yang kudus kalau kita itu mengikuti jalurnya Bapak Yahweh. Amin. Selalu membutuhkan Bapak Yahweh. Terus, hari yang kemarin, ya. Nah, hari yang kemarin, ketika aku jatuh, aku bangun. Betul? Terus ketika aku sakit, aku semangat dan sembuh. Aku punya semangat untuk dan untuk sembuh. Kayak Pak Nowo yang kemarin, saudara. Kemudian, dan ketika aku terpuruk, aku bangkit. Dan ketika aku duduk dalam kegelapan, Yahweh pesan Yesus Masih menjadi terangku. Bisa tak kita selalu mengandalkan Tuhan? Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, seperti orang yang sakit ini, yang dibutuhkan kesembuhan. Kita lanjutkan. Kita pun dalam pergumulan dan masalah selalu sorek Adonai, atau butuh Tuhan, butuh Bapak Yahweh, butuh Yesus Masih sebagai sumber keajaiban dan mujizat buat kita. Saudara, banyak orang mengeluh, banyak orang ini saya lihat banyak orang nih. Ada orang yang punya toko emas sekarang dijual ecer, saudara. Ada saking karena nggak boleh nih. Sekarang sampai di ecer di pinggir jalan yang mau jual emas sekarang. Saudara, kita bersyukur Bapak Yahweh sanggup memberkati kita. Dan saya bersyukur tinggal di kampung ini malah kayak kemarin sayuran banyak. Ya enggak? Apa saja bisa. Kemarin saya bilang, wah lemon saya bisa bilang sama anak saya, punya lemon enggak? Malah suruh metik sendiri. Jadi saudara, kita bersyukur Bapak Yahweh pelihara kita. Kita lanjutkan ya. Jadi kita ini situasi kayak gini yang kita butuhkan Tuhan, bukan yang butuhkan yang lain. Makanya kalau orang yang sudah punya kekayaan, rumahnya ada kolam renangnya, mobilnya mewah, begitu sakit yang dibutuhkan hanya sembuh. Nggak ada lagi yang lain. Semuanya sih, makanya dikatakan waktu saya baca artikel itu, semua yang dulu saya banggakan. Orang dulu mengagumi saya, datang, rambut yang dulu luar biasa menjadi mahkota keindahan buat saya, sekarang saya botak karena penyakit. Dan kekayaan saya semua tak tinggalkan, dan saya tidak menempati rumah yang luas lagi yang mewah. Saya menempati kamar pun itu dijaga dokter 24 jam. Sewaktu-waktu saya butuh dokter. Dan kapan nggak tahu saya akan berakhir. Nah, ini yang terjadi. Apa yang kita banggakan? Nah, yang kita banggakan, yang kita butuhkan hanya Bapak Yahweh pesan Yesus Masih. Amin. Lanjut ya. Yang pertama, bagaimana supaya kita ini bisa terjadi? Fokuslah kepada apa Yahweh Elohim pesan Yesus Masih sebagai sumber keajaiban, bukan masalahnya. Amin. Jadi kalau kita punya masalah, kita punya sakit, jangan fokus sama sakitnya, jangan fokus sama masalahnya, tapi fokuslah sama Bapak Yahweh pesan Yesus Masih yang memiliki sumber keajaiban. Amin. Yang memiliki sumber mujizat. Jangan fokusnya sama masalahnya terus. Aduh kenapa saya begini, aduh kenapa saya begini, aduh kenapa saya begini. Jangan masalahnya yang kita fokuskan. Yang kita fokuskan, saya yakin Bapak Yahweh menyembuhkan saya. Waktu kemarin saya juga gak enak badan. Kapan ya itu? Waktu
waktu hari Bu Gembala sakit, Riel sakit, terus saya badannya juga nggak enak. Yang fit hanya Imo, Rio dan Rael. Saya bilang sama Imo, mau doain mama, doain papa. Dia datengin. Nah waktu dia doain mamanya saya nangis, saudara. Nah pikirnya saya ketawa. Dan nangis nak kebalik kan kelihatan kayak orang ketawa, saudara. Padahal saya nangis itu kenapa anak saya bisa mendoakan itu kok? Itu saya terharu, saudara. Imo kamu doain mamamu, doain kakakmu. Dia doain kakaknya, tumpangin tangan, dia doain mamanya. Itu saya nangis. Karena dia bisa melakukan seperti itu, saya nangis. Maksudnya, kenapa papa ketawa? Saya nggak ketawa, saya ini nangis. Bukan ketawa, ada orang nangis gitu kan kayak orang ketawa, saudara. Saya bilang, saya itu nangis, saudara. Sampai saya bilang, saya bersyukur Tuhan kasih anak-anak yang takut akan Tuhan, yang bisa berdoa. Dan dia akhirnya begitu sudah Rio yang lain semuanya datangin saya, tumpang tangan pada doain saya. Saya bersyukur yang kita butuhkan Elohim. Amin. Saudara, itulah yang terjadi. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak, fokuslah padanya. Fokus itu kepada Yesuanya, sumbernya, mujizatnya itu, bukan masalahnya, bukan penyakitnya. Semakin kita pikirkan masalahnya, semakin kita stres. Kalau semakin kita pikir lagi, stresnya hilang, jadinya adalah depresi. Ya sudah, terus kalau semakin dipikir lagi, naik lagi. Nanti lama-lama setelah depresi, hilang, lupa ingatannya. Terus kalau yang dipikir, tapi kalau yang dipikirkan Bapak Yahweh, pasti dia yang menjamah. Seperti Yesus tadi dia datangi, mau nggak kamu sembuh? Amin. Saudara, ini dia. Tehillim atau Mazmur pasal 25 ayat 15. Eini tamit el Yahweh ki huyotsi mereset raglai. Mataku tertuju pada Yahweh karena dia akan melepaskan kakiku dari jaring. Artinya dari jerat, dari masalah. Di sini ada kata eine, ini mataku, tamit, selalu tertuju. Jadi sebenarnya mataku selalu tertuju kepada Bapa Yahweh. Ya, kenapa selalu tertuju pada Bapak? Karena dia akan melepaskan kakiku dari jerat atau jaring atau masalah. Nah, mata kita, fokus kita selalu kepada Bapak Yahweh. Ada kata tamit, selalu kepada Bapak Yahweh. Dia akan melepaskan kita dari segala masalah yang kita hadapi. Amin. Dikatakan dari jaring, artinya dari jerat, artinya dari masalah. Jaring itu kan digunakan untuk menjerat, untuk membuat masalah. Kita terbebas kalau mata kita selalu tertuju. Apa mata kita tertuju sama masalahnya? Mata kita harus selalu tertuju kepada Bapa Yahweh. Amin. Yang kedua, ya, berhentilah berharap pada manusia. Ya, berhentilah berharap pada manusia. Namun lebih banyaklah berdoa dan berserah pada Elohim. Kitab suci tuliskan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi berhentilah berharap pada manusia, tetapi lebih banyaklah berdoa dan berserah kepada Elohim. Nah sekarang tak kasih gambaran. Ini gambaran nih saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan. Ini ada orang di Rio nih, hilang di pantai. Ini gambarnya kayak Rio nih, lemu, gelap, gundul, ada. Nah ini di pantai, di pulau kosong. Dia ada di pulau kosong, saudara. Hilanglah di situ. Mungkin kapalnya tadi naik perahu memancing, terbalik, terus dia berenang sampai ke pulau kosong. Nah sampai di sini. Ini pulau ini kosong, nggak ada orang. Makanya dia tulisan apa ditulisin di sini? Nah, terdampar di pulau tidak berpenghuni. Kemudian dia nulis apa ini? Help, artinya tolong. Ya. Artinya dia minta bantuan tolong. Ini bisa terjadi kalau apa saudara? Kalau ada orang lewat, betul nggak? Ada helikopter lewat, kalau kapal pun nggak mungkin bisa lihat tulisan ini, mungkin bisa tulisannya kebaca kalau dari atas kok, betul nggak? Kira-kira kapan orang itu mau lewat dan helikopter datang? Tahu nggak saudara? Itu tergantung manusia kapan bisa lewatnya. Paham sampai di sini? Tetapi, perhatikan, jika kita tidak berharap sama manusia,
tetapi kita lebih banyak berdoa dan berserah kepada Elohim, Bapa Yahweh Elohim sanggup mendengar doa kita dan menggerakkan orang lewat situ. Tapi kalau kita berharap sama manusia, belum tentu orang akan lewat sampai di situ. Tetapi kalau kita berdoa dan berserah kepada Bapa Yahweh Elohim bersama Yesus Masih, Bapa Yahweh sanggup menggerakkan orang yang harusnya tidak lewat situ bisa lewat situ. Amin. Itulah kuasa doa dan mujizat. Paham saudara? Kita berharap nanti aku dibantu, ya aku lagi kesusahan. Orang bilang ya besok tak bantu, belum tentu orang itu datang. Tetapi saat kita berdoa berharap sama Tuhan, saudara dikasih oleh Bapa Yahweh, orang bisa digerakkan oleh Bapa Yahweh untuk menolong kita. Bahkan kadang kita tidak kenal orang itu, saudara. Saya pernah membuat satu kesaksian cerita. Ada orang yang di rumahnya ini tidak punya makanan. Kemudian dia berdoa. Nah saat berdoa piringnya masih kosong. Wes kita berdoa, saya yakin saya dapat makanan. Sekali waktu saudara, ada orang yang baik takut akan Tuhan. Dia berharapnya sama Tuhan, tidak berharap sama manusia. Ada orang habis itu naik dokar, dia naik dokar dan belanja dari pasar. Tapi anehnya setiap waktu lewat rumah itu kudanya nggak mau jalan. Sampai orang ini penasaran kenapa, apa yang terjadi. Kenapa kuda ini nggak mau jalan. Dia turun dan lihat, dan waktu dilihat dari kaca ternyata di situ orang sedang berdoa dan tidak ada makanan. Apa yang terjadi saudara? Tuhan sanggup gerakkan melalui kuda dan orang itu menaruh belanjaannya ditaruh di rumahnya. Amin. Coba kalau kita berharap sama manusia, belum tentu orang itu sanggup menolongnya. Amin. Jadi inilah yang saya kasih ilustrasi. Kalau dia nulis seperti ini saudara, ini nggak salah, betul. Karena sekali waktu kalau dari helikopter ada tulisan gini berarti orang ini butuh bantuan. Karena dia terdampar di pulau ini dan tanpa penghuni, dia harus bertahan hidup saudara. Mungkin saja dia nggak bawa HP, saja ada HP pun lost sinyal, nggak ada sinyalnya. Tetapi kalau dia berharap sama Tuhan, sama Bapa Yahweh bersama Yesus Masih, dia berdoa, Bapa Yahweh sanggup menggerakkan orang yang tadinya nggak lewat loh, tapi bisa lewat seperti itu. Amin. Saudara, saya sering membaca kesaksian-kesaksian yang hebat saudara, yang luar biasa. Tuhan sanggup menolong dengan caranya yang ajaib. Kita lihat ayatnya ya, Yesaya 2 ayat 22. Perhatikan. Kitlulaken minha Adam aser nesama beapo kifame neksaf hu. Berhentilah berharap pada manusia. Kitab suci sudah ajarkan berhentilah berharap sama manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yeremia 4:17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Di Yesaya dikatakan berhentilah berharap pada manusia yang bernafas dari lubang hidung. Artinya dia ya sama dengan kita, saudara. Karena sebagai apakah dia dihargai? Belum tentu kita membutuhkan dia bisa menolong kita. Betul nggak saudara? Makanya berhentilah berharap sama manusia, siapapun dia saudara. Tetapi berharaplah sama Bapa Yahweh bersama Yesus Masih, karena dia yang sanggup menggerakkan hati manusia untuk menolong siapapun. Amin. Yang ketiga, ya, lanjutkan yang ketiga. Ya. Yang ketiga saudara dikasih oleh Bapa Yahweh. Serahkanlah pergumulan kita kepada Aba Yahweh Elohim bersama Yesus Masih, dan biarlah kehendaknya yang terjadi dalam hidup kita. Perhatikan, serahkanlah kehidupan, serahkanlah pergumulan kita kepada Aba Yahweh Elohim bersama Yesus Masih. Biarlah kehendaknya yang terjadi dalam hidup kita. Ini artinya kita minta bantuan Tuhan, butuh Tuhan, tapi enggak maksa. Amin. Enggak ngancam. Banyak orang yang memaksa Tuhan, tolong saya, ini saya butuh banget. Kalau sampai Tuhan enggak tolong saya, besok enggak mau ibadah. Lah ini wis paksa, ngancem. Gitu saudara. Paham ya? Tetapi di sini diajarkan, sekarang serahkanlah pergumulan kita, Bapa, aku serahkan kepadamu. Terus dikatakan kepada Bapa yang bisa, biarlah kehendakmu yang terjadi dalam hidup saya. Jadi artinya kita nggak memaksa Tuhan, kita nggak memaksa Bapa Yahweh, saudara. Kita nggak memaksa dia, nggak memaksa Elohim.
Ini yang harus kita lakukan. Biarlah kehendaknya yang terjadi. Banyak orang yang seringkali doanya, permintaannya kepada Bapak Yahweh maksa. Nak sudah maksa, ngancem. Pokoknya kalau sekali ini Tuhan nggak tolong, nggak kabulkan doa saya nggak mau ibadah lagi. Kalau tidak lagi ibadah di situ sama-sama baik, saya pindah. Padahal Tuhannya ya sama. Sampai sana ya Tuhan bilang juga, kowe jangan ya padha wae wong kowe gur ngatur-ngatur aku kok. Ya enggak saudara? Yang repot lagi kalau ngancam. Pokoknya kalau saya nggak dijawab Tuhan, saya nggak dikabulkan, saya nggak mau ibadah. Ini namanya ngancam. Wong minta kok ngancam. Saudara, kita harus belajar. Kenapa Yesus ajarkan Avenu sebasamayim yikadas mehata formal uteka ye aseret soneha. Terjadilah kehendakmu. Yesus sendiri mengajarkan doanya, terjadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Jadi biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, kehendak Bapa Yahweh yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kita nggak ngatur Elohim. Tapi kalau terjadi tabu malkutika ye asiret soneka, terjadilah kehendakmu, tapi dirubah kehendakku ya Tuhan. Itu egois namanya. Kita memaksa Tuhan untuk menuruti apa yang kita. Yang repot lagi kalau butuh pasangan. Tuhan, kalau sampai saya sudah ibadah di situ setahun, itu cewek yang sudah saya incar, digondol orang, malas saya ibadah di sini. Mending sama Delila. Itu tambah repot lagi saudara. Hanya gara-gara Delila kabur. Nah, saudara harus belajar. Kita sungguh-sungguh. Jadi serahkanlah segalanya ya, pergumulan kepada Bapak, tapi bukan kehendak kita. Yang terakhir ayatnya ini saudara ya. Butuh Tuhan itu Misle itu Amsal 16 ayat 3. Kol el Yahweh ma'aseka wa yikhonu maksefotaiha. Serahkanlah perbuatan-perbuatanmu kepada Yahweh dan biarlah terlaksana rancangan-rancanganmu. Serahkan dulu kepada Bapa Yahweh, berserah, sungguh-sungguh, taat dan setia. Nanti akan terjadi rancangan kita itu sesuai jalurnya Bapa Yahweh. Amin. Nah, kalau tidak sesuai Tuhan gak mungkin izinkan. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Nah, ini yang harus kita lakukan, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ini membuktikan bahwa kita ini bukan Superman, manusia yang super, bukan. Kita bukan manusia yang kebal terhadap penyakit, tidak. Kita bukan manusia yang kebal dari setiap masalah, tidak. Tetapi yang kita butuhkan adalah Elohim. Amin. Saya bisa sakit, tetapi saya punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Amin. Saya bisa terpuruk, tapi saya punya Elohim yang sanggup membangkitkan saya. Amin. Saya hari ini lapar, gak punya makanan di rumah, tetapi saya punya Elohim yang sanggup mengirimkan burung gagak memberi saya makan. Amin. Artinya apapun yang kita butuhkan, Bapak Yahweh sanggup sediakan. Tapi yang jadi masalah kembali, kita butuh gak Elohim? Mari rubah pola kita. Hari ini yang kita butuhkan adalah Elohim untuk mengangkat kita, untuk menyelamatkan kita, untuk menyembuhkan kita, untuk menguatkan kita. Amin. Bapak Yahweh besim Yeshua Mashiach pasti akan tetap menggenggam kita. Amin. Yang terakhir, saudara bangkit berdiri. Ya. Kita angkat, kita baca ini semuanya bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Selalu butuh apa Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach dalam setiap jalan kehidupan kita. Haleluya, amin. Yes. Kitanya diganti namanya sendiri ya. 1, 2, 3. Selalu butuh apa Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach dalam setiap jalan kehidupan kita.